Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Perkenalkan, nama saya Muhammad Amin, mahasiswa UINSI Samarinda, Fakultas Syariah. Di sini saya akan mempresentasikan daripada mata kuliah Fikih Munakahat. Jadi di sini saya mempresentasikan memenuhi tugas UTS daripada Fikih Munakahat. Yang saya akan presentasikan di sini ialah tentang keraguan-raguan di dalam talak. Jadi keraguan-raguan itu adalah antonim daripada atau lawan kata daripada keyakinan. Jadi keraguan-raguan itu tidak bisa hilang dengan keraguan-raguan itu, keyakinan itu tidak bisa hilang dengan keraguan-raguan. Jadi seseorang itu dia dihadapkan dengan dua pilihan, antara tertalak atau tidak tertalak. Sepakat fuqaha bahwa itu tidak tertalak. Lah itu lain halnya nanti pembahasan tentang jumlah tertalaknya, keraguan-raguan dalam jumlah tertalaknya. Tetapi kalau keraguan-raguan dalam talaknya aja, itu fuqaha sepakat bahwa tidak tertalak. Nanti kita akan menjelaskan daripada keraguan-raguan dalam jumlahnya. Keraguan-raguan tersebut tidak ditetapkan seperti kehidupan orang yang hilang. Nah, jadi di sini diumpamakan seperti orang yang hilang. Sesungguhnya kehidupan adalah hal yang tetap. Artinya kehidupan seseorang itu adalah hal yang tetap. Kalau yang hilang itu hal yang mendatang. Jadi ambil kehidupan yang tetap, seperti tadi kasusnya seperti dia ragu-ragu dalam talak. Apakah dia talak atau tidak? Ambil yang tidak tertalak. Tapi ada pendapat di sini bahwa apabila dia merasa ragu-ragu daripada sifat talaknya, bahwa dia menalak dengan talak roji atau talak bain, maka yang diambil di sini ialah talak roji. Yang diambil ialah talak yang paling lemah. Kan dia tadi dihadapkan dengan dua pilihan, antara roji dan bain. Jadi yang diambil di sini ialah talak roj'i. Karena ini adalah salah satu daripada dua bagian talak yang paling lemah. Maka inilah yang diyakini, barang siapa yang merasa ragu-ragu mengenai jumlah talak, ditetapkan berdasarkan yang diyakini, yaitu yang paling sedikit. Nah, artinya dia itu ada juga di sini pendapat kayak dia ragu-ragu dalam jumlah talak. Apakah aku ini sudah talak 1, sudah talak 2 atau 3? Antara 3 tadi, 1, 2 atau 3, maka yang diambil ialah talak yang paling sedikit kan. Barang siapa merasa ragu-ragu pada talak 3, maka menurut jumhur ulama selain Maliki ditetapkan dengan jatuhnya talak 1. Artinya apabila dia itu ragu-ragu, aku ini talak 3 atau tidak, maka jumhur ulama berpendapat bahwa ambil talak satunya. Tapi pendapat Imam Malik, dia itu sudah tertalak 3, artinya dia tidak bisa berkumpul lagi kepada istrinya sampai si istrinya itu menikah lagi kepada laki-laki lain. Lalu si laki-laki itu memisahi istrinya itu dan dia kembali lagi kepada kepada suami yang asal. Tetapi di situ dengan syarat mengulang akad kembali dan maharnya mahar yang baru lagi. Mazhab Maliki berpendapat jika dia merasa yakin dengan talak dan ragu-ragu mengenai jumlahnya, maka istrinya tidak halal. Nah, seperti yang saya jelaskan tadi, mazhab Imam Malik, dia kalau ragu-ragu dengan talak dan ragu-ragu mengenai jumlahnya, maka istrinya tidak halal untuknya sampai dia menikah lagi, menikah dengan orang lain dulu, si istrinya tadi.
Itu mazhab Imam Maliki. Barang siapa menalak salah satu istrinya secara pasti, kemudian dia lupa atau tersembunyi dari istri karena dia menjatuhkan talak dalam kegelapan atau dari belakang tirai, maka menurut mazhab Syafi'i penentuannya kembali kepada si suami. Nah, jadi ada kasus seperti orang misalnya itu orang itu kayak mempunyai istri lebih daripada satu, lalu itu mati lampu atau dalam hal kegelapan, atau dia itu kayak istrinya itu di balik tirai, lalu dia mengatakan aku talak istriku yang ada di belakang tirai tersebut, dan ternyata di belakang tirai itu istrinya itu ada, misalnya dia ada mempunyai 3 istri, tiga-tiganya ada di belakang tirai tersebut. Nah, di sini kalau mazhab Imam Syafi'i penentuannya kembali lagi kepada sang si suami, apakah dia mau menalak istri yang satu atau dua atau yang ketiga. Jika kedua istrinya meninggal dunia atau salah satunya meninggal dunia, maka dia dituntut untuk menentukan untuk menjelaskan warisan nas. Yang tadi pas dia menalak waktu kegelapan atau dia menalak di istrinya itu keadaan di belakang tirai, lalu salah satu istrinya meninggal dunia atau kedua-duanya meninggal dunia, maka dia itu dituntut untuk menentukan yang mana istri yang ditalaknya, karena supaya untuk secepatnya untuk menentukan kepada siapa warisannya tersebut. Jika si suami meninggal dunia tadi itu menurut pendapat yang paling zahir, diterima penjelasan warisannya bukan penentuannya. Sedangkan mazhab Hambali berpendapat, nah ini beda pendapat lagi. Imam Hambali, salah satu dari keduanya ditentukan dengan cara undian. Nah, kasus yang tadi kayak dia menalak dalam keadaan kegelapan atau di belakang tirai tadi, itu si istri tadi diundi. Artinya Imam Hambali ini bertentangan dengan pendapat mayoritas ulama berdasarkan apa yang diriwayatkan dari Ali dan Ibnu Abbas, karena ini adalah penghilangan kepemilikan yang berdasarkan kemayoritasan dan kelompok, maka dapat dilaksanakan dengan undian seperti merdekaan. Jika karena hak ditetapkan salah satu orang yang tidak ditentukan, maka harus ditentukan dengan cara undian seperti pemerdekaan budak pada masa sakit si tuan. Baik, di sini ada pendapat Imam Syafi'i dan Imam Syafi'i dan Imam Hambali. Jadi ulama mazhab berdua ini, Imam Syafi'i dan Hambali ini berpendapat bahwa konsisten dengan talak. Akan tetapi maksudnya konsisten dengan talak ini artinya misalnya dia ragu-ragu dengan talak, maka ambil bahwa yang paling baik dalam kondisi ragu-ragu adalah konsisten dengan talak dan mengambil kemungkinan yang paling buruk. Nah, jadi Imam Syafi'i ini berpendapat, Imam Syafi'i dan Hambali itu ambil yang tertalak aja, karena ada sabda Rasulullah SAW, barang siapa yang menjauhi perkara yang syubhat, berarti dia telah membebaskan agamanya dan kehormatannya. Syubhat itu kan kayak umpama halal dan haram. Dia itu tidak mengetahui antara yang halal, barang ini halal atau yang haram, maka dia meninggalkan yang dua hal tadi, keraguan-raguan. Misalnya kayak dia menemukan, contoh syubhat itu kan kayak dia menemukan barang di jalanan. Ini kalau aku ambil orangnya ikhlas atau tidak. Jadi dia bingung antara halal dan haram itu, maka dia tidak mengambil barang tersebut, artinya barang syubhat tadi. Dan juga ada lagi sabda Nabi SAW yang berbunyi, da'ma yaribuk ilama la yuribuk. Artinya tinggalkanlah sesuatu yang meragukanmu itu. Nah, tinggalkanlah sesuatu yang meragukanmu untuk beralih ke sesuatu yang tidak meragukanmu.
Di sini maksudnya barang siapa yang merasa ragu mengenai talak, maka dia lakukan rujuk jika masih ada kesempatan untuk rujuk. Jika tidak, maka dia perbarui pernikahannya jika dia memang memiliki keinginan untuk memperbaharui nikahnya. Jika tidak, maka dilaksanakan talaknya untuk membuat istrinya halal untuk laki-laki yang lain secara yakin. Nah, barang siapa yang merasa ragu-ragu mengenai jumlah talak, apakah dia menjatuhkan talak 3 atau talak 2, maka dia tidak menikahi istrinya sampai istrinya tersebut dinikahi oleh suami yang lain. Jika dia merasa ragu apakah dia menjatuhkan talak 3 ataukah dia tidak menjatuhkan talak sama sekali, maka istri tertalak 3 untuk membuat istrinya halal untuk dinikahi lelaki yang lain. Dalil di sini ada menjelaskan tentang dalil melaksanakan apa yang dia yakini. Yang menjadi patokan dalam membuang rasa ragu-ragu dan merasakan apa yang dia yakini adalah hadis daripada riwayat Abdullah bin Zaid dari Nabi SAW bahwa beliau ditanya. Di sini dicontohkan kayak kasus ini sabda Nabi SAW bahwa beliau ditanya mengenai laki-laki yang berhayal dan dia mendapati sesuatu dalam laki-laki itu dalam kasusnya itu dia itu dalam keadaan sholat, lalu dia itu berhayal dan dia itu mendapatkan sesuatu dalam sholatnya tadi. Lalu beliau bersabda, la yang sorifu hatta yasma'a sautan au yajidarihan. Dia jangan pergi sampai dia mendengar suara atau mendapati bau. Artinya nih, kayak tadi kasusnya itu kan diambil ketika seseorang itu sholat, lalu misalnya dia ragu-ragu apakah dia kentut atau buang angin atau tidak. Dia ragu-ragu, sedangkan dalam keadaan sholat tadi perutnya itu dalam keadaan lapar, berbunyi-bunyi seperti angin yang kayak gruk-gruk. Nah itu bunyi-bunyi, lalu dia itu ragu-ragu apakah dia itu buang angin atau tidak. Maka di sini kesimpulannya kayak tinggalkan keraguan-raguan itu sampai dia itu mendapati bau atau mendengar suara di telinga itu, mendengar suara atau mendapati bau daripada buang angin tersebut. Artinya teruskan saja sholatnya itu. Nah di sini beliau memerintahkan laki-laki tersebut untuk berlaku berdasarkan keyakinannya dan membuang rasa ragu-ragunya, karena ini adalah rasa ragu yang datang kepada rasa yakin, maka harus dibuang. Sebagaimana jika orang yang suci ragu apakah dia suci atau hadas, atau orang yang berhadas ragu apakah dia berhadas atau suci. Nah kayak kayak orang itu dalam keadaan suci, lalu dia itu sholat zuhur, lalu hendak sholat asar, dia itu ragu-ragu apakah aku ini batal atau tidak. Maka yang diambil itu hal yang pertama, hukum yang pertama, dasar yang pertama tadi, dia suci. Pembuktian dalam talak. Jika seseorang perempuan mengklaim bahwa suaminya menalaknya dan si suami mengingkari klaim istrinya tadi, maka menurut mazhab Maliki, jika istri datang dengan 2 orang saksi yang adil maka jatuh talak. Artinya apabila seseorang istri mengatakan bahwa aku sudah ditalak dengan ini, menurut aku sudah ditalak oleh suamiku, maka itu belum bisa dijatuhkan talak. Karena misalnya kayak si suaminya mengingkari dalam omongan istrinya itu belum, menurut mazhab Maliki itu belum tertalak misalnya lalu si istri tadi mendatangkan 2 saksi yang dianggap adil,
Nah, maka jatuhlah talak tersebut. Apabila si istri tadi tidak bisa mendatangkan dua orang yang adil, saksi dua orang yang adil, maka itu talak belum terjatuh menurut mazhab Maliki. Jika si istri datang dengan satu orang saksi, maka si suami bersumpah dan bebas. Sedangkan jika si suami tidak bersumpah, maka dia dipenjara sampai dia mengaku dan bersumpah. Jika si istri tidak mendatangkan satu orang saksi, maka tidak ada talak yang jatuh. Misalnya kayak si istri aja mengatakan bahwa aku sudah ditalak oleh suamiku, tapi dia tidak mendatangkan saksi tadi, itu hukumnya tidak jatuh talak. Lalu ada pendapat daripada mazhab Hambali menyebutkan jika seseorang perempuan mengklaim bahwa suaminya menalaknya, maka yang dipegang adalah ucapan suaminya. Nah, jadi kalau menurut Imam Hambali di sini, apabila si istri itu mengklaim aku ini sudah ditalak oleh suamiku, maka yang diambil patokan itu omongan daripada si suaminya tersebut dengan sumpahnya, karena pada asalnya adalah tetapnya pernikahan dan tidak jatuh talak kecuali jika istri memiliki bukti bagi yang apa dia klaim. Nah, di sini mazhab Hambali, apabila si istri mengklaim atau menyatakan bahwa aku ini ditalak si suamiku, itu yang diambil omongan daripada si suaminya, tidak bisa mengambil omongan daripada si istrinya kecuali si istrinya itu membawa bukti-bukti bahwa dia itu ditalak oleh suaminya. Pada talak ini yang diterima hanyalah kesaksian dua orang yang adil, karena talak bukan perkara harta dan tidak memiliki maksud harta, dan biasanya diperhatikan oleh laki-laki seperti perkara hukum had dan kisos. Jika tidak ada bukti, maka si suami bersumpah menurut pendapat yang sahih berdasarkan hadis al-yaminu a'la man ankara, sumpah wajib atas orang yang mengingkari. Lalu di sini ada menjelaskan tentang sisipan pembahasan tentang talak. Talak itu, jadi talak itu di definisinya di sini ada pembahasan tentang talak, rujuk, talak dan rujuk. Nah, kita membahas tentang rujuk dulu. Definisi rujuk dan pensyariatannya, hukumnya dan rukunnya, kedua jenisnya dan berbagai hukum rujuk. Definisinya rujuk ialah secara bahasa adalah sekali dari kembali. Secara istilah menurut mazhab Hanafi adalah keberlangsungan kepemilikan yang ada dengan tanpa kompensasi selama si istri berada pada masa iddah. Maksudnya keberlangsungan perkawinan pada masa iddah talak raj'i. Talak raj'i sebagaimana yang telah kami jelaskan adalah melakukan selain talak 3 dengan kompensasi harta, dengan ucapan talak yang secara terang-terangan yang tidak digandengkan dengan jumlah 3 atau dengan sebagian sindir yang bersifat khusus, yaitu jalanilah masa iddah, bersihkanlah rahimmu dan kamu sendirian. Seterusnya pensyariatannya, rujuk disyariatkan, artinya rujuk itu tadi kan tentang membahas tentang talak, ini masuk pembahasan tentang rujuk. Rujuk itu kembali, artinya boleh rujuk apabila talaknya itu belum jatuh talak 3. Dan rujuk itu ada syariatnya pulang. Rujuk disyariatkan berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala, dan yang artinya dan suami-suaminya berhak merujuknya dalam masa
menanti itu maksudnya pada masa iddah, jika mereka para suami menghendaki islah maksudnya rujuk, sebagaimana yang dikatakan oleh mazhab Syafi'i dan ulama, juga berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala, talak yang dapat dirujuki dua kali. Setelah itu boleh rujuk lagi dengan cara yang makruh atau menceraikan dengan cara yang baik. Rujuk ini boleh apabila baru jatuh talak 1 atau 2. Apabila sudah jatuh talak 3, tidak boleh lagi rujuk. Andai kata dia masih mencintai istrinya, si istrinya itu harus menikah dulu kepada orang lain. Sebagaimana penjelasan yang sebelumnya tadi, si istrinya itu menikah dengan orang lain dulu, lalu si istrinya itu berpisah dengan orang lain tersebut. Nah, lalu si suami asal tadi boleh menikahi si istrinya tadi ya dengan akad yang baru lagi, dengan mahar yang baru lagi. Hikmah pensyariatan iddah adalah memberikan kesempatan kepada si suami untuk meneliti perkara si istri, serta memikirkan nasibnya apakah baik dan menguntungkan jika kehidupan suami istri dikembalikan lagi. Nah, makanya di situ ada hikmahnya. Masa iddah itu apabila sudah ditalak 1 atau 2 itu, hikmahnya di situ kayak si suaminya itu harus meneliti apakah baik aja aku ini berpisah dengan istriku atau tidak. Rukun rujuk rujuk pun ada rukun-rukunnya. Yang rukun menurut mazhab Hanafi adalah ucapan atau perbuatan saja. Sedangkan menurut jumhur ulama, rukunnya ada 3, yaitu ditambah dengan orang yang melakukan rujuknya. Menurut mazhab Syafi'i ucapan saja, begitu juga persetubuhan menurut mazhab Hambali, atau perbuatan, niat, dan istri menurut mazhab Maliki. Hukum istri yang dirujuk. Istri yang ditalak raj'i kembali kepada suaminya dengan rujuk, dengan membawa semua hak yang dimiliki oleh suaminya dan semua kewajiban yang harus dipenuhi. Si istri telah rujuk memiliki hukum istri, serta memiliki perbedaan dengan para istri dan beberapa perkara perbedaannya dengan istri adalah yang berikut ini. Menurut mazhab Syafi'i dan Maliki, diharamkan menyetubuhi istri pada talak raj'i sebelum dilakukan rujuk dengan tindakan yang berupa persetubuhan atau yang lainnya, bahkan dengan hanya sekedar pandangan yang tidak diiringi dengan hawa nafsu, karena dia dipisahkan bagikan talak bain. Pernikahan membuat percumbuan dibolehkan, maka dia diharamkan dengan talak karena ini merupakan perkara yang bertentangan dengannya. Ini adalah yang benar, karena jika tidak, talak tidak memiliki dampak dalam pengharaman. Syarat bagi suami yang melakukan rujuk. Jadi ketika suami itu ingin rujuk kepada si istrinya, maka ada syarat-syaratnya. Syarat bagi suami yang melakukan rujuk, disyaratkan bagi suami yang melakukan rujuk adanya kemampuan si suami untuk melakukan rujuk secara sendiri. Yang menurut mazhab Syafi'i, Maliki, dan Hambali, dia adalah orang yang balik. Nah, artinya syarat itu yang merujuk tadi orang yang balik, berakal, memiliki kehendak sendiri, artinya tidak dipaksakan. Misalnya kayak dia itu ingin merujuk si istrinya, dia itu terpaksa karena
kan biasanya orang talak-talakan itu dia berpisah rumah lalu dia itu dipaksa dengan orang tuanya atau dipaksa dengan teman-temannya atau dengan siapapun itu dipaksa, maka itu tidak boleh dan tidak murtad karena rujuk seperti pelaksanaan pernikahan. Tidak sah rujuk bagi orang yang murtad, anak kecil, orang gila, orang mabuk, dan orang yang dipaksa. Nah, jadi apabila dipaksa itu tidak sah rujuknya. Sebagaimana tidak sah perkawinan yang dilakukan orang-orang ini, juga karena talak anak kecil tidak lazim dan tidak terlaksana. Berbeda hal dengan pendapat pendapat mazhab Hanafi, membolehkan rujuk yang dilakukan anak kecil karena sahnya pernikahan anak kecil bergantung kepada pembolehan walinya. Itu alasan daripada Imam Hanafi. Syarat istri yang dirujuk tadi, langsung saja kita kepada syarat istri yang dirujuk tadi. Syarat suami, ini syarat istrinya yang dirujuk. Dalam rujuk disyaratkan si istri dalam keadaan telah digauli, bukan sekedar melakukan khalwat, dan istri ditalak dengan talak raj'i dan pernikahan yang sahih. Karena pernikahan yang fasid dibatalkan apakah setelah terjadi persetubuhan atau sebelumnya. Karena orang yang pernikahan difasah tidak dapat dirujuk karena Allah Subhanahu wa taala membatasi dengan talak, maka dikhususkan dengannya juga karena talak bain menghilangkan ikatan perkawinan pada saat itu dengan hanya sekedar pengucapannya. Istri yang ditalak bain memiliki hak pada dirinya sendiri dengan talak bain. Disyaratkan rujuk dilakukan pada saat itu juga, maka tidak sah ditaklik dengan syarat di masa depan seperti aku rujuk kamu jika kamu menghendaki. Maka si istri berkata aku mau, atau aku rujuk kamu jika bapakmu datang, atau aku rujuk kamu jika bapakku kembali dari perjalanan. Ringkasnya disyaratkan pada rujuk perkara yang berikut ini. Disyaratkan pada rujuk perkara yang berikut ini. Yang pertama, kemampuan suami yang melakukan rujuk. Artinya menurut mazhab Maliki dan Syafi'i, Hambali, maksudnya si suami telah balik dan berakal. Talak itu bersifat raj'i, bukan bain, dan juga bukan dengan iwat. Yang ketiga, rujuk terjadi pada masa iddah, bukannya setelah masa iddah berakhir. Yang keempat, si perempuan adalah istri yang ditalak secara tertentu, bukan secara tidak jelas. Dia disetubuhi pada pernikahan yang sah yang membuatnya halal untuk si suami, maka tidak sah rujuk kepada istri yang belum disetubuhi. Juga kepada istri yang pernikahannya dibatalkan, juga kepada istri yang melakukan kemurtatan dan perkara lain sejenisnya. Yang kelima, rujuk langsung terlaksana, tidak terbatas dengan waktu, juga tidak bergantung kepada syarat, juga tidak disandarkan kepada suatu masa di depan. Di sini ada pembahasan tentang pemberitahuan istri mengenai rujuk. Jadi apabila si suami itu merujuk si istri, sedangkan si istrinya itu tidak mengetahui bahwa dia sudah dirujuk si suaminya, sah-sah saja. Nah, jadi di sini dijelaskan tidak disyaratkan pemberitahuan istri mengenai rujuk. Oleh karena itu, rujuk sah walaupun si istri tidak mengetahui hal ini, karena rujuk adalah hak murni suami. Jadi
rujuk ini hak murni suami, maka tidak bergantung kepada keridhaan istri seperti halnya talak, akan tetapi disunahkan memberitahu istri mengenai rujuk. Jadi apabila si suami itu diam-diam saja dia bahwa dia itu merujuk istrinya, sah-sah aja, tapi disunahkan untuk memberitahu si istri tersebut, agar jangan sampai terjadi pertikaian antara suami istri. Jika si suami membuktikan perkara rujuk dengan bukti, bahkan jika si istri menikahi dengan suami yang lain dan suami pertamanya membuktikan perkara rujuknya, maka sah rujuknya dan batal perkawinan yang kedua. Nah, ini kasusnya ini kayak si suaminya ini merujuk si istrinya itu, merujuknya secara diam-diam, sedangkan si istrinya itu sudah menikah dengan orang lain. Lalu dia mendatangi istrinya, "Wahai istriku, aku sudah merujuk kamu." Nah, lalu dia itu merujuknya itu dengan berdasarkan bukti-bukti dia sudah merujuknya. Nah, hukum yang si istri menikah dengan orang lain tadi batal, dan batal perkawinan yang kedua. Sah rujuknya dan batal perkawinan yang kedua. Perkawinan tahlil. Di sini ada penjelasan tentang perkawinan tahlil. Kami telah menjelaskan bahwa hukum talak 3 membuat hilang kepemilikan dan penghalalan dalam sementara waktu. Si istri menjadi haram bagi yang menalaknya dengan pengharaman yang bersifat sementara. Si suami tidak bisa kembali mengawininya sebelum dia kawin dengan suami yang lain berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala. Kemudian jika si suami menalaknya sesudah talak yang kedua, maka perempuan itu tidak lagi halal baginya hingga dia kawin dengan suami yang lain. Nah, di sini artinya yang sudah saya jelaskan tadi, apabila sudah jatuh talak 3, maka si suami itu sudah tidak boleh lagi kembali kepada istrinya sampai si istrinya tadi menikah kepada orang lain dan si istrinya tadi berpisah kepada orang lain tersebut, lalu dia kembali ke suami yang pertama. Sekian daripada presentasi saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.